Kalau misal dari spesialisasinya dokter kan rekonstruksi dan estetik. Mm-mm. Itu perbedaannya apa sih, Dok? Jadi kalau rekonstruksi itu maksudnya pasiennya sakit, terus saya obati supaya sembuh gitu. Tapi kalau yang estetik, pasiennya ini gak sakit, payudaranya baik-baik aja, tapi mungkin size-nya ingin ditambah. Metodenya apa aja, Dok? Kayak kalau kita pakai origami gitu loh, dilipat-lipat gitu, dengan jahitan gitu, sehingga bentuknya yang tadinya downward gitu jadi lebih naik gitu kan. Ada yang bisa menggunakan implan tadi, pakai implan untuk membesarkan atau menyamakan kanan dan kirinya misalnya. Ada juga yang menggunakan fat transfer. Nah, itu nanti kalau misalnya mau ASI, itu gimana? Oh, nggak apa-apa banget. Maksudnya itu tidak mempengaruhi ASI sama sekali. Kalau kita menaruh implan yang namanya subglandular atau yang di bawah kelenjar, maka kelenjarnya dinaikkan, terus implannya ditaruh di bawahnya. Jadi si kelenjar yang memproduksi susu ini nggak apa-apa banget, tidak terganggu. Kalau misal dari spesialisasinya dokter kan rekonstruksi dan estetik. Mm-mm. Itu perbedaannya apa sih, Dok? Jadi kalau rekonstruksi itu maksudnya pasiennya sakit, terus saya obati supaya sembuh gitu. Tapi kalau yang estetik, pasiennya ini gak sakit, payudaranya baik-baik aja, tapi mungkin size-nya ingin ditambah. Atau pada ibu-ibu yang udah menyusui berkali-kali misalnya, dan merasa bahwa payudaranya sudah mulai kendur atau turun, ya kita bisa naikkan kembali, dibentuk lagi seperti semula. Jadi kalau estetik erat hubungannya dengan kepercayaan diri, dengan penampilan gitu. Tapi kalau rekonstruksi biasanya berhubungan dengan memang ada penyakit. Breast are not ini ya kan, they're not twins, they're sisters gitu katanya kan. Jadi kadang-kadang ada yang ukurannya kanan kiri beda gitu. Nah kita bisa samakan kanan dan kiri lebih seimbang dengan cara misalnya yang tergampang fat transfer, diisi lemak, diambil dari perut atau dari paha, terus kita proses gitu ya, jadi cairan lemak, terus kita masukkan ke payudara yang butuh lebih banyak volume gitu kan, jadi kanan kirinya sama. Dok, misalnya mau fat transfer atau misalnya implan gitu ya, sebelum menikah. Nah, itu nanti kalau misalnya mau ASI, itu gimana? Oh, nggak apa-apa banget. Maksudnya itu tidak mempengaruhi ASI sama sekali. Jadi kalau payudara itu strukturnya tuh ada kulit, kemudian di bawah kulit masih ada lemak kulit ya, bukan lemak payudara. Terus di bawahnya baru ada kelenjar payudara. Di bawah kelenjar payudara itu ada selaput otot. Nah, kalau kita menaruh implan yang namanya subglandular atau yang di bawah kelenjar, maka kelenjarnya dinaikkan, terus implannya ditaruh di bawahnya. Jadi si kelenjar yang memproduksi susu ini nggak apa-apa banget, tidak terganggu. Anyway, ada satu teknik lagi, yang implannya ditaruhnya di bawah otot gitu. Nah, itu lebih jauh lagi daripada kelenjarnya gitu. Jadi memang pertimbangan kita mau taruh implan di bawah glandula atau mau di bawah otot itu biasanya didiskus sama pasien. Untuk memperbaiki estetika payudara nih, Dok, pada pasien non kanker, masih agak sama yang tadi gitu. Metodenya apa aja, Dok? Kayak kalau kita pakai origami gitu loh, dilipat-lipat gitu, dengan jahitan gitu, sehingga bentuknya yang tadinya downward gitu jadi lebih naik gitu kan. Ada yang bisa menggunakan implan tadi, pakai implan untuk membesarkan atau menyamakan kanan dan kirinya misalnya. Ada juga yang menggunakan fat transfer gitu. Jadi banyak. Tapi kita nggak pernah, mungkin note this, kita tidak pernah menggunakan bahan-bahan suntik. Misalnya suntik silikon cair, suntik filler itu nggak pernah dilakukan gitu. Dan jangan, karena itu merusak jaringan payudara. Sebagai pasien gitu ya, dari sisi pasien itu bedanya apa, Dok? Apakah lebih cantik gitu nanti hasilnya apa gimana? Buat pasien sama aja rasanya gitu. Sedikit berbeda adalah kalau kita menggunakan yang tidak asli dari badannya gitu, misalnya implan gitu. Itu agak sedikit berbeda karena itu kan tentu saja benda asing gitu, dibandingkan dengan badannya sendiri yang kalau kita pindahkan gitu dia langsung menyatu dengan sekitarnya, itu kan beda rasanya. Tapi secara penampilannya harusnya sama saja, karena kami ketika membuatkan gitu ya dibandingkan dengan sebelahnya bagus atau enggak, jadi penampilannya sama aja. I see. Nah itu
kontrolnya berapa lama itu dok? Kalau misalnya implan ya, atau metode yang lain, fat transfer atau apapun? Kalau fat transfer biasanya 3 bulan udah gitu, kita udah nggak follow up lagi. Kalau untuk implan sebulanan aja kita udah nggak perlu ketemu lagi karena biasanya lukanya sembuhnya baik kok gitu ya. Nah tapi kalau implan yang harus diingat adalah dia ada agreement bahwa ini expired ya gitu, kita harus ganti gitu. Biasanya kita akan minta dia untuk datang 5 tahun lagi, kemudian 10 tahun lagi gitu. Ada waktunya nggak sih dok? Misalnya waktu terbaik itu pada saat kapan? Gitu? Biasanya kalau berhubungan dengan timing tuh kalau dibesarkan payudara dengan augmentation menggunakan implan gitu. Biasanya kita minta berhenti menyusui sekitar 2 tahun. Kenapa? Itu ada penyebabnya. Jadi ketika si ibu itu memproduksi air susu, itu sebenarnya di dalam kelenjar air susu itu mengandung bakteri. Walaupun itu baik ya kalau untuk bayinya gitu, tapi tidak baik kalau kita mengisi benda asing seperti implan gitu. Kita takut banget infeksi. Selama masih ada keluar air susu saya nggak akan kerjakan karena risiko infeksinya tinggi. Nah itu kalau misalnya breast augmentation. Terus kalau yang lain-lain tadi berhubungan dengan menstruasi gitu ya, biasanya memang kalau menstruasi jadi lebih bengkak. Abis operasi udah bengkak, tambah lagi bengkak abis mens, kan nggak nyaman. Kemudian ada beberapa dokter bius yang nggak nyaman membius pasien yang sedang mens karena dianggap itu kan extra bleeding gitu. Jadi biasanya ditunggu dulu sampai mensnya selesai terus baru dikerjakan. Anyway kalau estetik kan itu boleh pilih waktu ya, kan nggak urgent gitu. Jadi ya setelah kondisinya jauh lebih nyaman kita bisa operasi. Jangan buru-buru intinya gitu. Wow, menarik banget. Jadi ini sebenarnya cakupannya luas banget ya dok ya. Aku rasanya banyak banget sih ngelihat di Indonesia yang mereka datang ke Korea untuk either estetik ya, banyaknya sih estetik gitu. Tapi mungkin banyak juga yang belum tahu kalau di Indonesia ada. Is it the same? Atau apa prosedurnya, alat-alatnya dan sebagainya, efeknya, hasilnya, apakah sama? Bisa dibilang sama? Apa gimana menurut dokter? Kita ngomongin hasil dulu kali ya. Hasil yang paling beda itu memang mungkin urusan hidung gitu. Si dokter A kalau ngerjain bentuknya kayak gini, si dokter B kalau ngerjain bentuknya kayak gini gitu. Jadi tuh sangat melekat dengan teknik si dokter bedah itu gitu. Saya nggak menyalahkan orang yang ke Korea, mungkin suka banget sama hasilnya si dokter Korea itu gitu loh. Ya it's okay gitu kan, nggak apa-apa. Pasien-pasien yang datang ke saya biasanya juga karena happy ngeliat temennya dikerjakan oleh saya. Oh aku cocok dengan bentuk hidung yang seperti itu, maka mereka datang ke saya gitu. Jadi it's actually preferensi gitu. Tapi kalau untuk urusan fasilitas, kemampuan dokter, kemampuan rumah sakit, saya jamin gak ada bedanya. Oke dok, thank you so much waktunya. Jadi end to end-nya tuh udah lengkap banget journey-nya, udah ngerti banget. Thank you so much informasinya. Thank you juga untuk kesempatannya. Udah lebih banyak lah kita ngobrol bareng sama dokter Sarah, udah lebih kenal banget. Jadi teman-teman kalau ada yang mau konsultasi juga bisa langsung datang ke Mandai Royal Hospital Puri, konsultasi juga sama dokter Sarah. Oke? Thank you so much teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di Life Health Podcast selanjutnya. Bye-bye. Thank you.